Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, s- Kami dari Ustaz, kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana berjudul Laporan Rancangan Fungsionalitas Smart Coral Stabilizer System atau disingkat SCSS, di mana rancangan sistem integrasi untuk mitigasi stres termal pada terumbu karang di kawasan konservasi lokal. Untuk anggotanya sendiri ada saya Ramadan dan juga saya sendiri Rohi Prangasa Putra. Baik, yang pertama, kita akan melihat ancaman di balik kenaikan suhu laut, di mana terumbu karang itu adalah ekosistem laut yang sangat vital, berada di garis depan krisis iklim, di mana kenaikan suhu air laut telah menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup mereka. Faktor itu seperti pemanasan global, di mana kenaikan suhu laut global secara bertahap menekan terumbu karang melampaui batas toleransi termal mereka. Lalu ada pemicu pemutihan atau bleaching, di mana peningkatan suhu yang signifikan ini dapat memicu pemutihan karang, di mana alga yang memberi warna pada nutrisi karang akan dikeluarkan. Nah, masalah lokalnya itu yaitu kenaikan suhu air pada skala lokal, misalnya di area budidaya karang, seringkali tidak terpantau secara real time, menyebabkan intervensi terlambat dan berujung pada kematian massal. Nah, di sini terdapat dua persona untuk kasus ini, yaitu satu masalah krisis di mana kurangnya pemantauan real time. Yang pertama, eh, ada Budi di mana perannya itu sebagai pengelola karang lokal. Tujuannya itu untuk memastikan karang transplantasi tetap sehat dan bertumbuh untuk kelestarian ekosistem dan mata pencarian. Frustasinya itu khawatir karang rusak secara tiba-tiba karena gelombang panas lokal, di mana pemantauan suhu manual dengan termometer sangat melelahkan dan sering terlewat. Kemudian solusinya adalah teknologi canggih yang ada terlalu mahal dan rumit untuk dioperasikan. Yang kedua tuh ada Rina, di mana merupakan relawan konservasi, di mana tujuannya itu untuk membantu program konservasi dan melakukan evaluasi kebersihan data. Frustasinya itu sulit mendapatkan data suhu air laut yang akurat dan kontinu. Program seringkali berjalan berdasarkan kebiasaan dan asumsi, bukan data terstruktur. Data manual di buku catatan rentang hilang atau rusak akibat air laut. Lanjut di sini ada storyboard, di mana storyboard terhadap skema saat ini pemantauan suhu manual, di mana ketergantungan kehadirannya ini yaitu Pak Budi harus datang ke lokasi budaya setiap hari pada waktu tertentu, lalu hanya untuk mengecek suhu dan termometernya secara manual. Di sini tuh menyebabkan aksi lambat dan reaktif di mana saat suhu terdeteksi melebihi batas misalnya 31 derajat Celcius lebih, Pak Budi harus kembali ke darat mencari pompa dan mengambil tindakan manual. Hal ini menghabiskan waktu krisis. Lalu ada risiko keterlambatan di mana jika Pak Budi berhalangan hadir atau ada kenaikan suhu mendadak di malam hari, karang dapat mengalami stres termal akut tanpa ada yang mengetahui atau melakukan intervensi berujung pada bleaching. Solusi, kemudian selanjutnya adalah solusi dari kami yaitu membuat Smart Coral Stabilizer System atau SCSS, di mana ini adalah sistem embedded mandiri dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan konservasi laut komunitas lokal dengan mengotomatisasi pemantauan dan stabilisasi suhu. Di mana yang pertama tuh dia bisa mendeteksi suhu real time, memantau dan merekam suhu air 24 jam sehari, eh, sampai 7 hari seminggu, memberikan visibilitas penuh terhadap kondisi termal di area transplantasi. Kedua itu ada peringatan dan aksi otomatis, di mana ini akan mengaktifkan pompa air dingin yang bisa diambil dari air kedalaman yang lebih dingin di laut.
saat suhu mencapai titik kritis, sekaligus membunyikan alarm sebagai visual audio. Lalu yang ketiga itu pencatatan data jangka panjang, di mana dia akan menyimpan riwayat data suhu dengan timestamp yang akurat ke SD card, di mana data ini siap digunakan untuk analisis pelaporan ilmiah tanpa perlu mencatat manual. Selanjutnya akan dijelaskan anggota kelompok saya yang lain untuk Syahrul Ramadan, dipersilahkan. Baik, selanjutnya sekarang mari kita lihat bagaimana solusi dari VVC ini menjawab kebutuhan Pak Budi. Di mana masalah utama Pak Budi adalah rasa khawatir karang rusak tiba-tiba karena suhu naik tak terduga. Pen reliever dari SCSS adalah sistem peringatan dini dan tindakan intervensi otomatis. Ini membebaskan Pak Budi dari kekhawatirannya. Keinginan Pak Budi adalah sistem yang sederhana dan mudah dioperasikan. Jadi gen kreator dari SCSS ini sendiri adalah sistem ini standalone dan otomatis. Tidak memerlukan keahlian teknis yang rumit. Next, selanjutnya solusi untuk Rina. Nah, jadi masalah utama si Rina ini adalah data manual yang sulit didapat, tidak akurat dan rentan rusak atau hilang. Jadi pen reliever dari SCSS adalah modul data logger yang menggantikan buku catatan fisik. Kina Rina sendiri adalah menggunakan data untuk evaluasi program. Jadi game creator dari SCSS adalah sistem ini menyediakan bahan baku data yang bersih dalam format CSV atau TXT dari SD card-nya tersebut, sehingga laporannya menjadi jauh lebih akurat dan valid. Next. Nah, di slide ini menunjukkan skenario sesudah SCSS diimplementasikan. Jadi kita bisa lihat perubahannya sangat drastis. Pada bagian Pak Budi di story sebelah kanannya, sebelah kirinya. Jadi di sistem kini dia dapat memantau 24 jam per per minggu. Berarti setiap harinya 24 jam dalam seminggu. Saat suhu kritis, pompa pendingin langsung aktif tanpa menunggu Pak Budi. Nah, jadi itu mencegah bleaching sebelum terjadi hal tersebut. Lalu untuk Rina di storyboard sebelah kanannya, si Rina ini tidak lagi frustasi dengan buku catatan. Jadi dia hanya perlu datang, mengambil SD card, lalu menjalin data riwayat suhu yang lengkap ke laptopnya. Nah, jadi akhirnya Serina ini bisa membuat laporan evaluasi yang valid berbasis data. Next. Nah, lalu bagaimana alur kerja teknisnya? Nah, di sini bisa kita lihat simulasi dari paper prototype kami, di mana alur kerjanya adalah sebuah feedback loop sederhana. Jadi, pertama, sensor suhu yang terendam di area budidaya membaca suhu air secara kontinu. Nah, lalu data ini dikirim ke unit kontrol SCSS. Di unit SCSS-nya kemudian mencatat data suhu dan waktu tersebut ke dalam SD card. Nah, di saat bersamaan, unit SCSS melakukan pengecekan apakah suhu ini di atas batas kritis. Jika ya, sistem langsung memicu dua hal. Pertama, alarm, yaitu buzzer dan lampu akan hidup untuk pemberitahuan kepada pengelola lokal, yaitu Pak Budi. Dan secara bersamaan juga, pompa air akan hidup untuk menstabilkan suhu pada permukaan budidaya terumbu karangnya. Nah, jadi pompa airnya itu akan mengambil air di kedalaman air lautnya. Next. Nah, jadi sebagai kesimpulannya itu SCSS ini adalah solusi yang menjembatani kesenjangan teknologi konservasi. Jadi sistem kami mengubah pola konservasi dari yang tadinya reaktif menjadi proaktif. Nah, SCSS memberikan otomasi penuh dan peringatan dini, melindungi karang 24 jam sehari. Dan yang terpenting, sistem ini dirancang sebagai solusi low cost dan standalone agar mudah diimplementasikan oleh komunitas lokal seperti Pak Budi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.